Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pinar semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi di channel Koko, dari channel yang bahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman Pinar yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa ya teman-teman, di beranda kita informasinya masih info tanggal 31 Juli kemarin ya. Dan sekarang sudah tanggal 5 Agustus, dimana tanggal 11 Agustus nanti Picor Team akan mengupgrade Node Protocol versi 26 ya. Kita tunggu aja nanti akan ada info apa lagi setelah tanggal 11 Agustus. Apakah informasinya tentang DEX Pi Network atau akan ada kejutan-kejutan baru dari Picor Team. Kali ini kita ajak rekan-rekan PNR untuk berkunjung ya ke salah satu media ya teman-teman, di mana salah satu isi dari informasi yang tertera di sini adalah lebih dari 400 juta Pi disimpan di crypto exchange pada bulan Juli. Oke ya, jadi exchange crypto ini menyimpan sekitar 400 juta koin Pi ya teman-teman ya pada bulan Juli ya. Coba kita langsung cek aja informasinya di sini. Analis bedah masalah inti Pi Network, nihil dApps, akses dan permintaan. Nah, ini permasalahan dari Pi Network ini sekarang ya. Nihil dApps ya. dApps ini ya merupakan salah satu ekosistem Pi Network ya. Jika teman-teman perhatikan, memang untuk dApps sekarang ini masih nihil ya teman-teman. Baru ada dApps gaming aja ya teman-teman ya yang sudah dirilis oleh Picor Team. Salah satunya ada CD game ya. Oke, kita coba cek di sini informasinya. Data on-chain dari Pi Network pada Juli rupanya bertolak belakang dengan ekspektasi para pioner. Walau para pioner berharap pembaruan dari tim inti Pi mampu mendorong permintaan, kenyataannya justru menunjukkan tekanan jual yang semakin intens. Bukti paling nyata terlihat dari meningkatnya jumlah token Pi yang ditransfer ke crypto exchange terpusat atau CEX sepanjang Juli. Kemudian lebih dari 400 juta Pi disimpan di crypto exchange pada Juli. Pada awal bulan ini, Bain Crypto melaporkan jumlah token Pi di exchange telah mencapai rekor tertinggi sebanyak 370 juta. Menjelang akhir Juli, angka tersebut membludak melampaui 405 juta Pi, naik hampir 10% menurut data dari Piscan. Jumlah ini bahkan diperkirakan akan terus bertambah pada Agustus, seiring 161 juta Pi tambahan yang akan mengalami unlock dan masuk ke sirkulasi. Saldo exchange sebesar itu sebenarnya tidak akan menjadi masalah besar jika dibarengi dengan kenaikan permintaan dan volume perdagangan. Namun, data dari CoinMarketCap menguak fakta bahwa volume perdagangan harian Pi sepanjang Juli sebagian besar berada di bawah 100 juta dolar. Sebagai perbandingan, volume harian Pi pada Mei berkisar antara 500 juta dolar hingga lebih dari 2 miliar dolar. Akibatnya harga Pi pun terus mengalami tekanan turun sepanjang bulan. Data Bain Crypto mencatat Pi baru saja menutup candle harian di level terendah sejak listing, yaitu 0,419. Proyek ini memang telah meluncurkan beberapa pembaruan penting bulan lalu, diantaranya yakni peluncuran fitur Buy Pi yang memungkinkan pengguna membeli Pi dengan mata uang fiat. Oke. Kemudian analis soroti dua masalah utama yang menghambat Pi Network. Baru-baru ini Kim Ha Wong, seorang pendukung Pi yang cukup dikenal, menyoroti dua isu utama yang menjadi penghambat pertumbuhan Pi Network. Pertama, ia menilai Pi Network masih sangat minim, bahkan nyaris tidak memiliki decentralized application atau dApps yang mendukung barter atau pertukaran barang dan jasa secara nyata.
Hal ini sangat membatasi kegunaan praktis dari Pi-coin. Kemudian, sebagian besar token Pi yang dimiliki para holder menjadi terkunci begitu ditransfer ke wallet. Ini mengurangi fleksibilitas dan utilitasnya, serta berdampak negatif pada pertumbuhan jaringan secara keseluruhan. Solusinya adalah membuka akses ke aplikasi yang tersedia secepat mungkin dan melakukan migrasi Pi kedua sesegera mungkin. Tanpa penyelesaian dua masalah ini, Pi Network akan sulit berkembang. Kemudian, Ray Youssef, CEO Nones, sekaligus mantan co-founder Paxful, juga mengungkapkan pandangan serupa. Menurutnya, pengembang yang menciptakan utilitas nyata bagi pengguna akan menjadi kunci utama nilai jangka panjang Pi. Namun ia mencatat bahwa sejauh ini Pi baru berhasil menarik pengguna, tetapi belum memberikan utilitas yang berarti.